Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup pengendalian mutu laboratorium dan tahap-tahap pengendalian mutu. Anggota kelompok kami yaitu ada Sofi Zakia, Rizal Pratama, Akil Hasnu, Raihan Majid, dan Arina Maya. Untuk pengertiannya sendiri, menurut William Edward Demings, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Mutu tidak berarti segala sesuatu yang terbaik, tetapi pemberian kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkat kesamaan yang dapat diprediksi, serta tergantungnya terhadap harga yang mereka bayar. Selanjutnya ada pemantapan mutu internal. Yang pertama yaitu pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinis. Dua, mempertimbangkan kesiagaan tenaga sehingga pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan dengan segera. Tiga, memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan pengiriman, penyimpanan dan pengolahan spesimen sampai dengan pencatatan dan pelaporan telah dilakukan dengan benar. 4. Mendeteksi penyimpangan dengan mengetahui sumber masalahnya. 5. Membantu perbaikan pelayanan kepada pelanggan atau customer. Next. Selanjutnya ada pemantapan mutu eksternal. Yang pertama, menjamin keandalan hasil pemeriksaan laboratorium. Keandalan tes tersebut meliputi presisi, akurasi, sensitivitas, dan spesifitas analitik. 2. Menilai seberapa jauh tes tersebut dapat digunakan untuk kepentingan klinik, baik sebagai tes penyaring. 3. Menentukan diagnosis sebagai tes pemantau maupun untuk menentukan prognosis. Segi pemantapan mutu ada dua, yaitu internal quality control dan external quality control. Untuk internal quality control mengacu pada kegiatan preventif dan manajemen yang dilakukan secara terus-menerus oleh setiap laboratorium untuk mencegah kesalahan dan ketidaknormalan atau mengurangi frekuensi kesalahan. Sedangkan untuk external quality control adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja laboratorium di area laboratorium tertentu. Next. Untuk ruang lingkup untuk penjaminan mutu internal meliputi pemeriksaan atau pengujian pada setiap fasilitas, seperti patologi, imunologi, mikrobiologi, bakteriologi kesehatan, virologi, kimia kesehatan, dan media reagensia. Ruang lingkup eksternal. Yang pertama itu hematologi dengan parameter hemoglobin, leukosит, eritrosit, hematokrit, trombosit, MDV, MCH, dan MCH. Dua klinik dengan parameter pada protein, arginine, SPOP, SPPT, alkali fosfatase, MCP, korea, creatinine, uric acid, glukosa, natrium, kalium, klorida, bilirubin, kalsium, kolesterol, dan trigliserida. Yang ketiga yaitu urinalysis dengan parameter KG, pH, glukosa, bilirubin, ureohemoglobin, glutasid, fat, protein, nitrit, dan kalium. Tahapan pemantapan mutu internal karena itu mengikuti manajemen, berdasarkan pasien, individual level, industri sampel, memiliki dilakukan perawatan, quality control, metode penelitian, panduan implementasi, pasca menuju metode penjagaan hasil penelitian. Langkah-langkah dan gambar umum melakukan PME. Yang pertama yaitu koordinator PME mempersiapkan dan mengirimkan 1 atau 2 sampel pada peserta PME. Yang kedua, sampel diuji oleh laboratorium dengan menggunakan peralatan dan reaksi yang sama dengan yang digunakan pada pemeriksaan sampel pasien. Yang ketiga, laboratorium peserta saat menerima wajib memeriksa bahan yang diterima dan dari memeriksa kotak pembungkus bahan apakah kotak masih utuh,
nama tujuan dan nama pengirim sesuai, kelengkapan bahan, cek suhu kotak, dan cek kualitas bahan. Yang keempat yaitu pemeriksaan bahan dikerjakan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Lakukan bersamaan dengan pemeriksaan sampel pasien dan tidak ada perlakuan khusus. Yang kelima, hasil pengerjaan dilaporkan melewati hard copy, dikirimkan melalui pos ke alamat badan penyelenggara dan lewat input langsung di website penyelenggara. Yang keenam, koordinator PME mengumpulkan semua hasil dan mengelompokkannya sesuai dengan metode, reagen, dan instrumen analisis laboratorium atau kriteria lainnya. Yang ketujuh, koordinator PME menghitung nilai target atau mean konsensus dan total variasi atau dinyatakan sebagai standar deviasi hasil laboratorium. Yang kedelapan, jika salah satu laboratorium memiliki nilai luar batas kontrol atau nilai target kurang lebih variasi yang diizinkan, maka laboratorium ini dianggap out of control. Yang terakhir, laboratorium out of control harus memperbaiki prosedur analitik. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.